Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hamel Vega Sudirman dengan NIM 0484290001. Dari saya di sini, saya akan menjelaskan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Kampanye Media Sosial. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita ada di slide yang kedua, yaitu daftar isi. Pertama ada latar belakang dan konteks penelitian, kedua ada rumus masalah dan tujuan, ketiga ada tinjauan pustaka literasi digital, dan keempat ada partisipasi komunitas dan media sosial. Yang kelima yaitu digital device dan hambatan. Yang keenam ada metodologi penelitian, dan terakhir variabel dan analisis data. Oke, lanjut kita ke slide yang ketiga, yaitu berisi tentang latar belakang. Apa sih latar belakangnya? Mari aku jelaskan. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kampanye sosial. Sebanyak 78% masyarakat Indonesia telah terhubung internet dan berpartisipasi meningkatkan 20% pasca pandemi. Namun, kesenjangan literasi digital masih menjadi hambatan utama nih. Literasi digital terbukti meningkatkan partisipasi hingga 25% sampai 30%, tetapi tingkat literasi nasional masih sedang 3,5. Oleh karena itu, perlu diteliti hubungan literasi dengan partisipasi pemuda dalam kampanye media sosial. Langsung aja kita ke slide keempat, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Ada 4 poin, yaitu 1. Menganalisis hubungan antara literasi digital dengan partisipasi pemuda dalam kampanye media sosial berbasis Instagram. Poin kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor literasi digital yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda. Poin ketiga, menyelidiki hubungan positif literasi digital dan keterlibatan pemuda Indonesia dalam kampanye media sosial. Poin terakhir yang keempat, mengembangkan strategi konkret untuk meningkatkan partisipasi pemuda melalui kampanye media sosial. Langsung aja kita ke slide kelima, yaitu ada tinjauan pustaka literasi digital. Ada 3 poin, yaitu 1. Literasi digital adalah kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan membuat informasi digital. Poin kedua yaitu literasi digital mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam media sosial. Poin ketiga yaitu rendahnya literasi digital dan menjadi hambatan dalam partisipasi kampanye sosial. Selanjutnya, slide ke-6 yaitu partisipasi komunitas dan media sosial. Partisipasi komunitas dalam kampanye sosial melalui media sosial menunjukkan peran yang semakin penting di era digital, di mana platform seperti Instagram, Twitter menjadi saran aktif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh literasi digital pengguna karena kemampuan dalam memahami dan menggunakan media dengan baik. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi komunitas apabila didukung oleh tingkat literasi digital yang memadai. Mari kita lanjut ke slide yang ketujuh, yaitu digital device dan hambatan. Ada 2 poin, yaitu kesenjangan digital di pedesaan dan ada juga pentingnya literasi digital lokal. Aku akan memperjelaskan poin pertama, kesenjangan digital di pedesaan. Nugroho 2021 menemukan bahwa perbedaan digital merupakan penghalang utama partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Studi menunjukkan partisipasi sipil pasca COVID terhambat oleh kesenjangan ini. Hal ini menegaskan bahwa kesenjangan literasi digital menjadi kendala signifikan dalam pemanfaatan media sosial untuk partisipasi sosial. Poin kedua yaitu pentingnya literasi digital lokal, yaitu Susan 2021 memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa literasi digital lokal sangat penting untuk keberhasilan kampanye media sosial. Kurangnya literasi digital di komunitas lokal merupakan hambatan utama bagi aktivitas kampanye sosial Indonesia. Membangun kapasitas lokal adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan dan memastikan partisipasi yang inklusif dan ruang digital. Langsung aja kita ke slide ke-8, yaitu metodologi penelitian. Ada 3 poin juga, yaitu 1. Pendekatan penelitian, 2. Lokasi penelitian, 3. Teknik dan sampel. Pendekatan penelitian itu adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, kuesioner untuk mengukur hubungan antara literasi digital dan partisipasi pemuda dalam kampanye media sosial.
Dua, yaitu lokasi penelitian. Lokasi dipilih secara pervasif untuk mempresentasikan variasi demografis dan akses teknologi meliputi 1. Jakarta area urban tinggi. 2. Yogyakarta area urban sedang. Pedesaan Jawa area rural. Poin ketiga yaitu teknik dan sampel. Purposive sampling dengan 400 responden usia 18-35 tahun yang aktif di media sosial. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Solvin dengan tingkat kesalahan 5%. Langsung aja kita ke slide ke-9, yaitu ada variabel dan analisis data. Ada 2 poin juga, yaitu 1. Definisi operasional literasi digital variabel X, dan 2. Definisi operasional partisipasi variabel Y. Dan definisi operasional literasi digital variabel X yaitu kemampuan individu dalam menggunakan, memahami, dan mengevaluasi informasi digital. 1. Akses terhadap teknologi dan platform digital. 2. Penggunaan efektif fitur dan fungsi platform digital. 3. Evaluasi kritis terhadap keakuratan dan relevansi konten. Dan sedangkan definisi operasional partisipasi variabel Y adalah tingkat partisipasi aktif dalam kampanye melalui platform media sosial. 1. Kontribusi konten opsional atau modifikasi terkaitan kampanye. 2. Interaksi aktif, komentar, berbagi, dan menyukai postingan. Baik teman-teman, sekarang kita ada di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang dirancang, literasi digital memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam kampanye media sosial. Tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif. Namun, masih terdapat kesenjangan digital yang menjadi hambatan utama, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan literasi digital agar partisipasi masyarakat dalam kampanye sosial berbasis media digital dapat berjalan lebih optimal. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sadar proposal saya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya minta arahan atau petunjuk dari Bapak atau Ibu agar proposal saya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.